Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang ekosistem. Pengertian ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan yang merupakan suatu kesatuan fungsional. Komponen yang satu dengan yang lainnya saling berinteraksi membentuk suatu ekosistem. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut dengan ekologi. Baiklah, pada pengamatan kali ini saya akan mengamati tentang ekosistem darat. Tujuan percobaan ini adalah untuk membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat. Alat dan bahan yaitu alat tulis, barometer, lingkungan sekitar. Proses percobaan yang pertama adalah menentukan ekosistem darat alami. Yang kedua, mengamati komponen-komponen abiotik, kemudian mencatatnya dalam lembar kerja. Yang ketiga, mengamati komponen-komponen biotik dan mencatat hasil pengamatan. Yang keempat, mencatat jenis tumbuhan yang ada atau produsen. Yang kelima, mencatat jenis hewan atau konsumen. 6. Mengamati hewan kecil yang ada di permukaan tanah, sela-sela daun. 7. Menentukan ekosistem darat buatan sebagai pembanding. 8. Mencatat hasil pengamatan. 9. Membuat kesimpulan tentang perbedaan ekosistem. Untuk hasil pengamatannya ada pada tabel, yaitu yang terdiri dari komponen abiotik dan biotik ekosistem darat alami. Berikut ini adalah contoh ekosistem darat alami adalah hutan, di mana di dalam hutan ini terdapat banyak hewan dan tumbuhan yang berbagai macam jenisnya yang mungkin kita tidak pernah tahu, dan jumlah populasinya pun banyak, sehingga hutan ini harus kita jaga dan kita lestarikan dengan baik, karena hutan ini merupakan paru-paru dunia yang membentuk suatu interaksi di dalamnya. Karena setelah terjadi ekosistem, interaksi antara makhluk hidup di dalamnya, maka kita sebagai manusia harus bisa menjaganya dan melestarikannya agar hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di dalamnya tidak punah. Untuk pengamatan tentang ekosistem darat buatan, saya mengamati kebun, yaitu pertama kebun cabai, kemudian ada kebun singkong, dan juga yang saya amati yang ketiga yaitu kebun pisang. Dan di dalam kebun pisang itu pun juga ada kebun pokat. Nah, ketiga kebun tersebut merupakan ekosistem darat buatan karena adanya campur tangan manusia. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, ekosistem darat alami dan ekosistem buatan memiliki komponen abiotik yang hampir sama. Kedua, ekosistem darat alami tidak dikendalikan jumlah populasinya. Ketiga, ekosistem darat alami lebih lengkap dibandingkan ekosistem darat buatan. Nah, untuk ekosistem buatan ini memiliki komponen abiotik yang hampir sama, contohnya seperti cahaya matahari, angin, udara, suhu, kelembapan. Semua itu baik ekosistem darat alami maupun ekosistem darat buatan sangat memerlukan.